Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah 95,3 Radio Suara Sehat yang hadir setiap hari menyapa Anda semuanya dengan informasi-informasi kesehatan tentunya. Dan di setiap hari Kamis pukul 10 sampai dengan selesai, seperti biasa Anda bisa menyimak untuk program talk show kesehatan yang kami hadirkan langsung dari studio siar 95,3 Suara Sehat FM. Dan untuk setiap episodenya kami menghadirkan tema-tema yang berbeda juga dengan orang-orang yang berkompeten ya di bidangnya. Nah, untuk edisi hari ini di hari Kamis lembaran yang ke-24 bulan Oktober 2024, tema yang akan dibahas adalah tentang trauma maksilofasial dan leher. Sekali lagi adalah trauma maksilofasial dan leher. Dan ini juga dihadirkan spesial buat Anda merangkai peringatan Hari Dokter Nasional. Sekali lagi Hari Dokter Nasional yang jatuh tepat pada hari ini di tanggal 24 Oktober. Nah, untuk membahas mengenai topik trauma maksilofasial dan leher, sudah hadir di studio untuk narasumber kita, Dr. Niko Lumintang, spesialis bedah, subspesialis kepala leher konsultan, yang merupakan Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Utara. Langsung kita sapa narasumber kita. Ya, selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Ya, sehat. Tadi sempat bincang-bincang dok ya, ketemunya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi masih fresh dok ya. Cibuk dengan pelayanan ya. Ya, Dokter Niko, ini kita membahas tentang satu tema yang mungkin agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini lebih mengarah kepada satu kejadian yang berakibat terhadap gangguan kesehatan. Nah, kalau disebutkan tentang trauma maksilofasial dan leher, nah Dr. Niko sebagai konsultan untuk subspesialis kepala dan leher ini mendefinisikan secara sederhana apa sebenarnya? Ya, baik. Trauma pada maksilofasial itu ya sebetulnya terkait dengan trauma pada tulang wajah, ya hidung, rahang atas, rahang bawah, dan kemudian pipi. Juga kalau leher yang terkait dengan benturan di leher ataupun trauma apa saja ya. Itu sebetulnya intinya bahwa dalam konteks dengan trauma maksilofasial dan leher ini terkait dengan benturan di wajah yang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya, apakah itu yang paling banyak terjadi adalah karena kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian bisa juga karena perkelahian atau penganiayaan, ya, baku pukul, ya kan. Kemudian juga bisa karena kecelakaan kerja dan sport, ya tinju misalnya, walaupun itu jarang ya. Jadi itu sebetulnya intinya trauma maksilofasial yang kami mau sampaikan saat ini, dan juga trauma di leher. Demikian. Jadi boleh dikatakan ini semua yang berkaitan dengan kerusakan pada bagian wajah ya? Ya. Karena tadi sebab-sebab yang tadi misalnya kecelakaan atau karena trauma karena pukulan dan sebagainya. Kalau yang tadi aja masuk ya? Ya, Bisa masuk ya? ke sana. Ya. Ada kerusakan. Kerusakan, Nah, ya. ini berhubungan dengan wajah dok ya? Ya. Wajah boleh dikatakan representasi seseorang. Ya. Nah kalau menurut dokter, kenapa dia harus di-concern atau jadi sesuatu hal yang penting untuk ditangani? Ya baik. Kenapa ini sangat-sangat penting? Karena di wajah ini, di belakang atau di bagian wajah dan kepala ini terkait dengan jalan nafas. Ya, jalan nafas yang apabila ada benturan di wajah, kemudian terjadi patahan atau luka dan perdarahan, itu bisa menyumbat jalan nafas kepada korban. Ya, kalau dia menyumbat jalan nafas, maka berisiko untuk bisa menyebabkan kematian. Demikian juga dengan perdarahan. Kalau perdarahan itu bisa terjadi sumbatan, bahkan juga darah yang keluar di daerah wajah itu bisa masuk ke paru-paru. Sehingga ini sangat-sangat penting untuk juga masyarakat dan kita semua aware dengan kasus-kasus trauma seperti ini. Oke dok. Nah, boleh dikatakan kalau misalnya kondisi ini terjadi pada saat kecelakaan, Ya. Kira-kira yang paling beresiko itu apa dok? Kalau Ya. kecelakaan? Ya, kalau kecelakaan di tempat kejadian, terutama ya, karena kalau kita perhatikan di Sulawesi Utara ini, apalagi di kota-kota besar termasuk Manado, banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena sepeda motor, terutama paling banyak sepeda motor, kendaraan roda 4 ada. Dan ketika terjadi kecelakaan,
maka korban kalau dia sadar masih lumayan, tapi kadang pasien atau korban itu tidak sadar. Ketika dia tidak sadar jatuh dengan benturan di wajah dengan banyak darah dan sebagainya, butuh pertolongan di tempat kejadian. Siapa yang menolong? Masyarakat di sekitar. Untuk mengamankan apa? Untuk mengamankan jalan nafas supaya dia bisa bernafas. Atur sedemikian rupa supaya nafasnya bisa leluasa. Dan setelah itu tentu ada pertolongan untuk bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, apapun yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan korban seperti ini, paling tidak kalau dia misalnya ada perdarahan, dia bisa tekan di daerah di mana ada sumber darah. Tetapi kalau dia masuk jalan nafas, maka masyarakat, memang ini penting juga, kita akan melatih masyarakat untuk mengatur jalan nafas supaya clear korban bernafas, terutama misalnya ada perdarahan atau ada gigi atau tulang-tulang tertentu yang patah yang bisa ambruk ke belakang dan menyumbat jalan nafas. Kita bisa menolong, paling tidak menolong perdarahan dan memberikan posisi jalan nafasnya bisa menolong korban tersebut. Itu yang bisa kita lakukan di tempat kejadian. Kemudian setelah itu mungkin bisa manggil tim kesehatan ataupun merujuk atau membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Tapi kalau dikatakan dokter masyarakat awam ya, untuk bisa bilang mau kore ini korban ini, aduh ini kayaknya sepertinya harus ada semacam panduan umum dokter. Apa yang boleh dan tidak boleh lakukan pada bagian mana? Pertama, ketika ketemu dengan korban di tempat kejadian, yaitu prinsip pertama adalah yakinkan bahwa jalan nafas itu tadi bagus. Karena kadang-kadang ini juga kesalahan kadang-kadang di masyarakat menggunakan, ya sekarang sih mulai berkurang, dulu pakai helm atau pakai jaket balik karena sepeda motor. Dikira korbannya itu terlungkup atau apa ya, maka orang atau yang menolong dia langsung balikkan sesuai, oh ini dia mengalami seperti ini. Pada akhirnya menyebabkan kerusakan jalan nafas. Atau bahkan bisa saja kalau ada bentur di kepala dan leher itu bisa saja ada tulang belakang di leher itu patah. Nah, kita harus jaga betul supaya korban ini jangan sampai kita memanipulasi tanpa kita mengidentifikasi dengan baik posisi wajahnya, baru kita putar-putar. Ini mungkin saja ada patahan tulang leher yang bisa menyebabkan pada kesempatan itu dia bisa langsung terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, karena itu masyarakat apabila menemukan korban seperti ini di lokasi kejadian, yakinkan dulu bahwa posisi korbannya dan kemudian apa yang dia gunakan. Ya tadi yang saya katakan, kadang pakai jaket terbalik ataupun helm, kadang-kadang cuma asal dia terputar dan orang punya keinginan menolong, tetapi kadang-kadang salah. Penting itu dipahami oleh masyarakat. Ini agak sedikit horor juga ya, tadi karena bicara tentang darah, kemudian ada kerusakan secara organik ya, apalagi wajah. Nah dok, saya masih penasaran ini, kalau misalnya seorang masyarakat awam ada di tempat kejadian, yang menjadi patokan dia melihat dia masih bernafas dengan tidak? Jadi tentu pertama, salah satu yang bisa dilakukan walaupun masih jauh, tentu bisa dengar suaranya. Satu, kalau dia mengerang kesakitan misalnya, berteriak minta tolong, berarti jalan nafasnya masih bagus. Ya, itu tanda. Walaupun kita masih beberapa meter dari korban, ketika dia berteriak minta tolong, jalan nafasnya clear, bagus. Tetapi kalau pasien yang tidak sadar, nah ini tentu kita harus perhatikan ya. Paling tidak mungkin kalau kita jari kita di hidung ya, gimana kalau ada nafasnya jalan, kemudian tentu perhatikan dadanya, lihat ada pergerakan atau tidak. Itu bagi korban yang tidak sadar ya. Kemudian tentunya apabila kita menemukan itu seperti yang saya katakan tadi, kita harus segera mengamankan apa yang bisa menyumbat jalan nafas itu ya. Jadi indikasinya ketika kita melihat korban ini masih bernafas, satu, dia minta tolong, sadar dan bagus jalan nafasnya. Tapi kalau tidak sadar, kita di tempat itu segera kita cek bagaimana ada pernafasan, ada udara yang keluar dari hidung atau dari mulut, atau pergerakan dari rongga dadanya. Ada tidak pergerakan? Kalau tidak, sudah tidak apa-apa ya, tidak bernafas lagi dan sebagainya. Atau yang berisiko kalau yang tadi saya katakan ada sumbatan, misalnya jalan nafas yang mungkin dia berupaya bernafas, tapi karena sudah sumbatan, ini kita harus bergerak lebih cepat. Ya, tentu dibedakan. Bagi mereka yang sadar dan bisa minta tolong berarti kesadaran bagus. Tapi yang diam
Dua kemungkinan, diam karena memang tidak ada lagi apa-apa, tapi diam karena kesulitan. Nah, itu yang diam dan susah bernafasnya segera cepat atasi. Apalagi kalau di tempat kejadian misalnya korbannya ada lebih dari satu, 3-4 orang di situ, yang kita segera tolong lebih dulu adalah mereka yang dalam kondisi kesadarannya masih ada, tetapi dia minta tolong jalan nafasnya atau berdarah-berdarah. Ya. Kalau yang berteriak sana terus tidak berdarah, sudah bukan diabaikan, tapi yang pertama dulu kita cari yang mungkin dia dalam kondisi kita bisa selamatkan. Beda dengan kalau yang sudah misalnya ada korban nafas di situ, ya bukan diabaikan juga, tapi kita prioritaskan. Ya, begitu. Ya. Jadi barangkali ini juga satu pemahaman secara umum tapi bisa diterapkan. Ya, bisa. Oke. Baik, untuk Anda keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk program Talkshow Kesehatan edisi hari ini, dan dalam rangka Hari Dokter Nasional. Hari ini kita membahas tentang trauma trauma pada wajah ya, secara sederhananya pada wajah, kepala dan leher, masih bersama Dokter Niko Lomita. Dok, ini kan kalau kata dokter tadi ya boleh dikatakan masyarakat bisa berinisiatif ya untuk menolong gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa masih bernapas, masih bersuara untuk minta tolong, yang paling bijak sebenarnya dia kasih posisi apa, Dok? Ya, baik. Jadi posisi yang baik adalah pada korban di tempat kejadian. Ketika kita yakin dia tidak berdarah, clear, tidak muntah dan sebagainya, posisi apapun dia dalam kondisi yang nyaman, tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah kalau dia ada perdarahan atau ada muntah di tempat kejadian, kita harus miringkan. Posisi miring kepalanya. Tentu yang harus diperhatikan sebagaimana yang saya katakan tadi, hati-hati kalau dia misalnya ada benturan di leher. Benturan yang mungkin saja pada waktu itu kita tidak tahu, jangan patah tulang leher. Nah, itu tentu harus hati-hati. Kenapa harus miring? Sebetulnya adalah mengamankan supaya kalau dia muntah atau ada perdarahan tidak terjadi apa yang disebut dengan kesedakan atau aspirasi ya. Jadi kalau dia aspirasi darah atau cairan lambung yang dia sedap sendiri masuk ke paru-paru, berisiko kemudian ya. Nah, sehingga posisi itu penting. Tetapi yang pertama adalah tentu kita menolong di posisi yang nyaman untuk pasien dan penolong. Maksudnya di tempat kejadian, jangan misalnya ya, apalagi kita di daerah Sulawesi Utara ini kan rentan dengan gempa, rentan dengan persoalan-persoalan yang bencana-bencana. Ya kalau ada seperti itu, kita amankan dulu di tempat yang aman. Hindari hal yang lain, misalnya kalau ada gempa terus bisa dijaga, ada runtuhan bangunan, kita kasih ke tempat yang aman. Atau kalau kecelakaan di jalan, ya jangan di tengah jalan, kita singkirkan dulu di pinggir, di tempat yang nyaman untuk kita bisa menolong, dan juga tempat nyaman untuk pasien atau korban. Sehingga dengan demikian kita leluasa untuk menolong korban tersebut. Itu pun kalau misalnya kita dengan posisi tadi yang kita jamin betul-betul bahwa tidak terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini, misalnya benturan ini kan kalau kecelakaan lintas bisa kepala ada masalah, leher masih ada, di paru-paru dada sampai ke perut, bahkan ke alat gerak kaki dan tangan itu bisa patah-patah begitu. Itu pun kita harus jaga supaya keseluruhan tubuhnya ini jangan sampai kita menolong sisi yang lain tapi mengorbankan yang lain. Nah, ini harus menjadi perhatian, dan memang hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat untuk saya kira masyarakat tahu bahwa kondisi ini orangnya yang seperti ini, tapi ketika sudah model begini mungkin sudah terjadi sesuatu di ekstremitas atau di kaki dan tangan. Itu. Oke. Tapi kata dokter tadi awalnya, bahwa ini bisa terjadi kapan saja di mana saja ya, berbagai kondisi ya. Bukan cuma kejadian kecelakaan, bisa juga dengan kecelakaan kerja ya, dokter tadi. Bahkan juga mungkin karena sport ya, olahraga. Jadi barangkali ini satu peringatan buat kita semua sebagai masyarakat luas untuk bisa waspada dengan hal ini jika terjadi. Jadi dok, apakah dokter setuju kalau misalnya seorang yang kebetulan berada di tempat kejadian bukan video tetapi malah tolong? Seharusnya menolong. Yang menjadi persoalan sekarang video dan live share tapi tidak menolong. Ya, kecuali memang ada timnya, ya itu urusan lain lagi. Tapi prioritas kita menolong dulu, karena apalagi yang posisi di mana kita bisa selamatkan dengan apa saja yang kita lakukan. Tadi katakan posisi atau ada jalan nafasnya, ada perdarahan yang harus kita atur sedemikian rupa. Tapi karena sibuk dengan
video cuma untuk konten tertentu, Iya. akhirnya buat dia bisa saja korban langsung terjadi apa-apa di tempat kejadian, ataupun yang seharusnya kalau kita tolong mungkin dia tidak akan lebih parah ketika kita tolong dan ke tempat fasilitas kesehatan. Tapi karena gara-gara kita melakukan video live atau rekam dan sebagainya, korban justru lebih parah seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau memang langsung video seperti itu. Kita tolong dulu, tolong, dan urusan kebelakang itu ya sudah seperti itu untuk menolong. Untuk jiwa kita manusia ini punya jiwa sosialis yang memang Tuhan sudah berikan. Jadi tolong dulu, jangan video ya, seperti itu. Jadi Tuhan taruh keadaan ada di situ karena Ya, menolong. menolong begitu. Luar biasa. Memang kalau sekarang ini semua jadikan konten dok ya. Ya. Orang soal musibah juga pasti bisa jadi konten. Aduh, luar biasa, ini satu warning buat kita semua. Ya. Nah baik, Dokter Niko, ini dari berbagai pengalaman yang dokter pernah alami, menjalani juga sebagai praktisi, yang bagaimana yang masih bisa ada harapan bisa selamat kalau menurut dokter? Gitu Ya. ya. Jadi memang kalau trauma ini ya, kalau berbicara trauma tulang wajah tidak lepas dengan trauma-trauma yang lain. Misalnya karena ini kepala ada otak dan ada tulang wajah, biasanya kebanyakan kasus itu trauma selain tulang wajah otak, ya. Sehingga kadang-kadang kalau dia datang di rumah sakit itu biasanya kalau benturan kepala itu ada benturan otak. Apakah itu berat, ringan dan sebagainya, ya tergantung kondisi. Nah, yang berat sekali kalau misalnya terjadi perdarahan di otak, ya biasanya datang dengan kesadaran sudah menurun, walaupun jalan nafasnya bagus, tetapi karena otaknya yang rusak, sehingga kalau kita melakukan tindakan kita prioritaskan dulu otak. Teman-teman dokter ahli bedah otak, bedah saraf mengerjakan dulu kalau memang harus dioperasi. Kalau kita di tulang wajah itu nanti kemudian, karena tulang wajah yang penting tidak menyumbat jalan nafas, kita undur kasih pada otak karena otak ini yang prioritas untuk dia selamatkan dulu. Nah, pada kondisi-kondisi yang parah betul memang ya terkait dengan trauma-trauma yang saya katakan tadi, juga dengan trauma yang lain, misalnya dia ada trauma dengan dada, ya trauma paru, ya atau jantung sekalipun, bahkan trauma di perut, ya mungkin trauma di ginjal atau hati, bahkan juga di bagian ekstremitas paha atau kaki dan sebagainya. Nah, yang paling sering ke kita di rumah sakit, terutama di Kado yang merupakan rumah sakit rujukan di Sulawesi Utara ini, paling banyak memang yang berbarengan dengan cedera otak, trauma di otak itu. Itu yang paling parah, ya. Dan kita punya fasilitas untuk itu. Teman-teman bedah saraf itu pasti melakukan sesuatu untuk hal-hal tertentu. Tidak semua juga teman-teman bedah saraf melakukan misalnya operasi kalau dia sudah perdarahan luas dan kondisi pasien sudah, ya keluarga harus siap. Yang masih bisa dilakukan pasti, apalagi kalau perdarahan di luar selaput otak. Nah, dokter bedah saraf pasti bisa bagus lah, ya secepatnya dilakukan tindakan itu baik. Seperti itu. Kalau tulang wajah sendiri, ketika jalan nafas clear bagus, kita tindak lanjutnya nantilah kita operasi seperti apa untuk memperbaiki tulang wajah itu kedua, ya. Tapi jalan nafas perdarahannya segera di atas itu, ya. Jadi boleh dikatakan dok, kalau wajah ini masih bisa di facelift ya? Ya. itu lihat di film-film begitu ya. Ya. Jadi celaka, habis operasi jadi lain. Ya. Baik, dokter, ini kita agak sedikit berbelok ya. Nah, tadi dokter katakan bahwa insiden kejadian ini kebanyakan pada pengendara motor roda 2 atau motor ini sepeda motor, karena mungkin terbuka ya, terlindungi. Even sudah pakai helm, sudah pakai helm. Nah, kalau menurut dokter, ini efek samping, efek dominonya bisa merembet sampai ke hal-hal yang lain? Ya, memang kebanyakan masuk di darurat itu adalah kecelakaan karena sepeda motor, ya. Sepeda motor ini selain ya seperti yang disampaikan tadi bahwa karena dia itu terbuka, ya, kemudian dua bola sedikit saja ini langsung jatuh dan sebagainya. Nah, konsekuensinya adalah tergantung tentu yang pengendara sepeda motor ini, kalau kecepatan tinggi, ya itu kerusakannya
bisa tentu berpengaruh sesuai dengan kecepatan. Walaupun juga kecepatan sedang ataupun pelan, tapi yang menabrak dari depan itu luar biasa bisa juga. Nah karena itu sebetulnya dalam konsekuensi dengan teman-teman atau saudara atau masyarakat pengendara sepeda motor itu berhati-hati. Helm itu mutlak, ya helm itu mutlak, tapi aturan-aturan dari pihak polisi dan sebagainya itu kita harus taati pengendara, ya. Karena kalau tidak saya perhatikan di Manado ini atau Sulawesi Utara masih juga banyak mengabaikan itu, sehingga apalagi di usia-usia yang belum punya SIM, ya banyak juga masuk di rumah sakit tidak punya SIM, maka ketika terjadi kecelakaan masuk rumah sakit butuh biaya. Ketika jasa harja mengecek belum punya SIM, tidak bisa, akhirnya masyarakat bayar lagi. Nah itu yang menjadi masalah walaupun ada BPJS. Nah sehingga kita masyarakat diajar, dididik supaya ya pengendara sepeda motor dia layak harus punya SIM, kemudian sepeda motor tentu sepeda motor yang layak, ya. Karena kadang-kadang ada juga yang modifikasi atau yang mungkin ada STNK lagi. Ya, ketika dicek akhirnya susah juga. Ya kadang-kadang kita di rumah sakit menemukan itu di UGD darurat itu kasihan juga, ya. Kalau belum punya SIM atau mobil, kita menolong untuk kalau tindak lanjut ya misalnya dalam tindakan misalnya pembedahan itu, tetapi ternyata dia terhambat dengan fasilitasnya yang belum bisa di cover karena dia punya BPJS Pak, ya, tetapi dia berkendara tidak punya SIM atau belum harus punya SIM atau kendaraannya yang tidak layak. Nah ini jadi persoalan, efek dari kecelakaan dan itu sering kita temukan di gawat darurat seperti itu. Iya, jadi saya baru ingat ya pada beberapa case ya kemarin itu banyak masyarakat yang kurang tahu ya bahwa biar punya BPJS ya ada persyaratan yang mengikuti juga tadi ya. Iya, iya. Mungkin masih di bawah umur, ya, punya SIM dan juga kelayakan dari kendaraan. Iya, betul. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya seorang pengendara pakai helm, apakah bisa dijamin bahwa trauma kepala atau wajah itu masih bisa diminimalisir, Dok? Ya itu kembali pada kondisi pada saat pengemudi itu. Ya tadi yang saya katakan bahwa kalau bawa sepeda motor dia harus pakai helm, kecepatan tinggi ketika dia mungkin tidak bertabrakan, tapi ya sepeda motor 2 bola batu kecil saja bisa membuat seseorang yang oleng dan bisa celaka. Ya apalagi kalau berbenturan atau tabrakan satu dengan yang lain. Tetapi memang peran helm itu tetap ada manfaat untuk meminimalisasi kerusakan. Apalagi di otak, ya. Di tulang wajah dengan adanya helm itu juga melindungi. Walaupun ketika benturan langsung dan tidak tahu seperti apa kejadiannya, itu tetap ada tidak terlalu menolong juga. Tapi paling tidak kalau sudah menggunakan helm, maka otak terlindung lah katakan begitu, ya. Karena ada helm, ada lapisan dalam, masih ada tulang tengkorak, baru otak. Tulang wajah memang tidak ada paling yang kaca itu ya, itu bisa pecah dan trauma, tapi paling tidak otak bisa terlindung seperti itu. Iya, ternyata hal-hal yang kelihatannya sepele sederhana ya, tapi itu justru berefek banyak jika terjadi kejadian. Oke. Nah, Dok, kalau bisa tentang helm ini, saya sedikit ingat sesuatu. Ini kan kondisi trauma kepala dan leher juga bisa jadi pada kondisi lagi kerja. Ya. Kenapa desain helmnya berbeda orang yang kerja dengan pengendara? Memang mungkin ya dari pihak ya tenaga kerja atau apa elemen helm itu beda dengan kendaraan, karena tadi kalau dia berkendara sepeda motor terutama ya itu dia benturan kemana saja, misalnya dia tabrakan atau menabrak sesuatu dan dia akan berguling kemana saja tidak tahu arah, sehingga helmnya harus tertutup sampai ini ya. Tapi kalau helm kerja dia kerja ini ya mungkin itu ya dari pihak pekerja. Iya, Pak. Iya. Untuk Anda, maka kan dia double dia Juli. Itu untuk khusus bidang kami bedah khusus untuk tulang wajah tadi. Nah itu tentu perlu diperbaiki, ya. Kalau itu memang patahnya tulang wajah. Tapi kalau otak tadi Bu, mohon maaf, memang itu kompeten teman-teman dokter bedah saraf atau bedah otak. Seperti itu ya yang boleh saya sampaikan. Oke. Jadi pada intinya semua itu ada efek samping ya, tapi secara spesifik ada bagian-bagian yang menangani. Ya. Dok, kita sudah di bagian akhir ini, ada keterbatasan waktu. Mungkin sebagai closing statement silakan Dok untuk topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kepada masyarakat yang
kebetulan mendengarkan suara sehat ya 95.3 FM ini, ingat bahwa kita mau hidup sehat, ya, mau umur panjang, maka disampaikan kepada kita semua apabila berkendara kita harus hati-hati, ya, dengan tentu persyaratan yang sudah diatur, pakai helm, tapi juga ketika kita bekerja sebagai kecelakaan kerja berhati-hati karena bisa saja benturan di tulang wajah itu bisa datang ketika sesuatu yang bisa jatuh dari atas, atau kepada masyarakat yang memang olahragawan, ya, harus berjaga-jaga karena terutama olahragawan dalam hal ini petinju misalnya, kadang-kadang bisa ya namanya petinju cari muka, cari pukul di sana. Tentu kita harus waspada juga karena semuanya itu akan merusak tulang wajah. Dan yang penting sekali adalah ketika kita menemukan korban di jalan atau dimanapun kita berada di sekitar kita, segera tolong dia, ya, dengan menjaga jalan nafas supaya dia jangan tersumbat dan segera minta pertolongan untuk bawa ke rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan. Saya kira ini peran kita masyarakat karena orang yang ada di situ. Dan kalau semua sudah berlaku seperti ini, ya mudah-mudahan kita bisa menolong, itu urusan Tuhan nanti terhadap kita. Dan kalau kita sudah menolong dengan ikhlas kepada sesama kita di sekitar kita, maka saya yakin kita juga akan Tuhan tolong. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi saya highlight di situ kehati-hatian, Dok, ya. Karena kita harus jaga supaya tidak terjadi kecelakaan dan faktor-faktor resiko bisa diminimalisir. Termasuk yang tadi Dokter sudah bahas panjang itu tentang etika berkendara, ya. Terutama kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm dan hindari untuk tabrakan dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Dr. Niko Ya, pada pagi hari ini dengan kesibukan sudah boleh mampir di studio kami menyampaikan informasi tentang trauma maksilofasial dan leher atau trauma pada bagian wajah, kepala dan leher, dan sudah memberikan banyak pencerahan bagi kita supaya ini bisa dihindari sebenarnya. Oke, sukses untuk kedepannya, Dok. Terima kasih. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda semuanya, keluarga sehat yang tengah menyimak untuk program ini. Sekali lagi narasumber kita adalah Dr. Niko Lumintang, spesialis bedah, subspesialis kepala leher konsultan, yang pada hadir juga pada pagi menjelang siang ini sebagai seorang praktisi dokter bedah, juga sebagai wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sulawesi Utara. Dan terlupa kami ucapkan selamat Hari Dokter Nasional di 24 Oktober 2024 ini. Akhirnya saya Ferdinand bersama Dr. Niko pamit undur. Terima kasih banyak dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.